Ibrahim, malam pertama Ramadan. Kemudian 700 tahun setelah kitab Ibrahim diturunkan kitab yang namanya Taurat Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Bagaimana Ustaz Taurat Musa itu? Karena pemahaman umat Kristen dan Islam selama ini sampai detik ini seolah-olah Taurat punya Yahudi, Injil punya Kristen, Al-Quran punya Islam. Begitu kan? Betul. Ini pemahaman yang bukan cuma salah, sesat. Profesor Kristen Islam mana yang bisa buktikan kitab Yahudi Taurat, kitab Kristen Injil, Al-Quran itu seolah-olah sendiri, dia berdiri sendiri, hanya milik orang Islam? Mana profesor Kristen dan Islam di Jakarta ini? Buktikan. Saya pernah menganut agama Kristen dan memegang institusi jabatan sebagai rektor kurang lebih 16 tahun, dan saya paling senang sekali kalau umat Islam mengatakan kitab saya dulu Injil. Paling senang saya, sehingga ada peluang bagi saya untuk menyamakan kedudukan Islam dengan agama Kristen. Ketika orang Islam menyerang, saya akan balas. Jangan serang. Isa ada, Nabi saya ada di dalam kitab Al-Quranmu. Muncullah munafik-munafik bangsa ini untuk mendirikan satu institusi hanya boleh dimengerti oleh orang pintar, namanya pluralisme agama. Itu munafik-munafik di televisi tiap hari muncul. Setia Novanto, ini kan direkam, bagus itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di bulan Ramadan ini nggak apa-apa, bukan fitnah. Jangan terlalu kalah dengan setan kita. Banyak masa kita tidak makan, tidak minum, lalu apa yang kita buat? Setan sudah berlalu, kita ragam setan itu. Begitu, setiap malam, kok nggak malu ya? Al-Quran sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Tapi semua menjilat kepada Ahok. Itu kan pemimpin yang tidak beriman, kafir, gitu. Setia Novanto, si siapa lagi satu? Itu ada satu anak cucunya Gus Dur itu, munafik besar itu yang matanya besar. Siapa itu nama? Mata saya besar tapi dia lebih besar. Nusron Wahid. Itu munafik itu. Mau dibawa kemana? Dia tidak bersyukur, dia jadi pintar, dia jadi cerdas, dia punya intelijensi, punya intelektual yang baik, karena dia sujud, karena dia orang Islam. Coba lihat kalau orang Islam, derajatnya akan sama dengan kafir. Derajatnya akan sama dengan kafir. Sama. Inna syarrata waqfi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, fahum la yu'minun, karena tidak mau beriman. Itu tuh negara kita sedang dibuat begini rupa. Kasihan kandidat-kandidat muslim tidak ada yang mendukung. Kita dukung mudah-mudahan Ibu Risma, siapa itu? Risma yang di Surabaya. Mudah-mudahan beliau mau mencalonkan diri, karena kalau Yusuf Isa Mahendra jam terbangnya sudah terlalu tinggi, nggak cocok lah dengan kafir yang dari Belitung itu. Iya, cocok. Ya memang betul, saya tidak suka. Apalagi itu siapa yang bekas apa itu preman Anton Medan itu. Itu kan orang Islam tidak bangga dengan orang bekas bajingan yang masuk Islam. Yang bagus yang masuk Islam itu bekas pendeta itu. Bekas bajingan nanti kamu lagi, habis lagi kotak amal kan ya. Ya, saya pengalaman, saya puluhan tahun pendeta, 16 tahun pendeta. Biasanya orang Kristen fitnah, tapi buktinya kan ada sama saya. Ini ribuan pendeta saya wisudahkan. Banyak pendeta, saya tokohnya pendeta, gembongnya pendeta, intelektualnya pendeta. Artinya orang yang mempendetakan, mewisudahkan para pendeta, mencetak para pendeta. Yahudi sendiri di Islam mengakui Islam itu agama yang benar, tapi sampai turunan kami ketujuh, kami tidak akan mengikuti Ahmad bin Abdullah. Dia percaya Islam benar, tapi dia tidak mau mengikuti agama Islam. Nah makanya lembaran kedua 700 tahun setelah Ibrahim, Taurat diturunkan. Setelah Taurat, lembaran malam ke-6 Ramadan, malam ke-12 diturunkan yang namanya Zabur Daud. 500 tahun setelah Taurat. Setelah Taurat, Zabur Daud. Dari Zabur ke Injil, Injil diturunkan malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Taurat, dan setelah Injil, The Gospel, diturunkan 620 tahun malam ke-27. Ini 10 malam terakhir umat Islam menyerbu masjid untuk mencari Lailatul Qadar, atau yang disebut dengan malam Barakah, malam Lailatul. Inna anzalnahu fil Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi Al-Quran diturunkan terakhir pada malam ke-27, malam terakhir 10 terakhir Ramadan. Itu karena apa? Menyempurnakan semua kitab-kitab Nabi-Nabiullah. Saya tanya kepada umat Islam dari Aceh sampai ke Sulawesi, ada berapa jumlah Nabi dalam Islam? Mereka menjawab ada 25. 25 itu hanya Rasul. Nabi dalam Islam itu ada 124.000. Ada masjid di Palestina itu namanya masjid apa itu? Menurut orang Kristen dengan Yahudi disebut dengan Baitul Muqaddis atau Masjidil Aqsa. Nah di situ ada sebuah batu di mana Rasulullah SAW memimpin 124.000 Nabi. Bahkan di langit pertama ketika diisra-mi'rajkan oleh Allah, beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya karena memimpin sholat di antara 24 Rasul Allah. Ini kan 25 orang ini adalah Nabi atau Rasul yang terbesar. Yang lain-lainnya ini Nabi-Nabi kecil. Ya, sama dengan beginilah saya gambar lebih mudah. Ustaz-ustaz yang muncul di televisi itu Rasul-Rasul. Ya seperti kita kecimpring-kecimpring begini, ya itu cuma Nabi biasa. Itu. Ya. Jadi yang sudah top-top, yang sudah terkenal itu ya Nabi-Nabi besar. Yang sudah membedah-bedah kitab, nah itu. Tapi baru-baru seperti kafir begini, ya sudah, ya Nabi-Nabi biasa lah. Apalagi bekas kafir. Ya, oleh karena itu kita harus sadar bahwa Al-Quran ini bukan hanya bercerita tentang satu konsep agama. Tidak, dia sudah menceritakan peristiwa yang pernah sementara akan terjadi, agama yang pernah sementara dan akan terjadi. Islam sudah membahas. Kalau ibu bapak mengatakan, oh Injil punya Kristen, Taurat punya Yahudi, saya sudah sampai ke Israel. Yahudi itu agamanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud. Kristen itu agamanya Kristen, perjanjian baru adalah kitabnya. Perjanjian lama hanya sebagian manuskrip yang diadopsi dari kitab-kitab orang Israel. Supaya apa? Untuk mendukung ketuhanan Yesus secara filosofi spekulatif Paul. Itulah sebabnya kan ketika ditanya, saya lucu ada orang Jawa, memang Jawa yang betul-betul Jawa benar itu, Bambang Nursena. Dia bilang katanya dia bilang begini, puji Tuhan, haleluya, kita orang Kristen sudah menemukan naskah-naskah asli kitab Kristen. Karena kan diserang terus ini Kristen ini dengan kitab yang omong kosong. Termasuk di buku saya ini, Masya Allah, ratusan data-data kebohongan Bible Kristen. Ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Saya bilang nabinya lagi mudik, belum sempat nulis. Ini kan tidak bisa dibantai ini. Siapa yang bantai ini? Coba mana? Sudah hampir 10 tahun buku ini beredar, nggak ada juga yang bantah. Silakan bantah kalau ada orang Kristen merasa benar. Atau penjarakan saya bila buku ini salah. Nih, ratusan data kebohongan Kristen. Waktu saya bilang sama ayah saya, ditanya, kenapa ya ayah kamu sampai masuk Islam? Saya bilang saya bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Mana bisa saya masuk Islam? Ini kitab bohong begini, Bapak kenapa tidak percaya kira-kira kitab ini? Dia bilang, waduh, kenapa kamu baru beritahu? Kalau ini begini, saya bilang kalau dulu saya kasih tahu saya tidak dapat gaji. Kedua, saya dipana di atas mimbar gereja karena saya 16 tahun tugasnya di Irian. Pendeta di Irian sana mana yang tidak kenal sama saya? Semuanya saya yang mewisudakan. Ini mereka, ada yang sudah ke neraka, sudah mati, ada yang masih hidup. Ya, kita ajak orang Islam siang malam tidak makan, tidak minum, apalagi bulan puasa begini. Kita bertarung, orang puasa juga tidak haus kok, tidak ada rasa lapar, nggak ada. Siapa bilang haus puasa lapar? Yang tidak puasa yang lapar, yang tidak puasa yang haus. Coba kalau niatnya lillahi ta'ala puasa, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, benci lihat makanan. Sedangkan kalau buka pun Masya Allah, kalau buka Allah bilang masalah kesuntuk, paling cuma ayat sedikit saja, gairah untuk makan tidak. Yang ada baca Al-Quran, gairah ibadah. Setiap detik detak jantung kita hanya zikir kepada Allah, zikir Allah, zikir maut, ingat mati. Bagaimana amal yang aku bawa nanti ya Allah? Saya di Makassar tidak ada gairah itu. Habis ceramah sudah pergi cepat buru-buru maghrib. Ustaz sudah ditunggu jamaah, sholat lagi, ceramah lagi. Kok tidak mati-mati juga saya pernah jarang tidur. Ini orang yang tidak puasa, Masya Allah. Tiap hari di kantornya dikejar hanya dunia. Kok tiba-tiba dengar mati? Kenapa? Karena kurang sehat. Allahu Akbar. Kita ini orang Islam memang
Sengaja Allah buat begini supaya bersih, kita bersih. Amin. Sebentar lagi 1-2 hari sudah selesai, sudah dicap fitrah. Man qad aflaha man tazakka wa sakkara rasma rabbih wa shalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhirati khairu wa abqa. Implementasi fitrah menuju kesempurnaan takwa. Itu bentuknya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan fitrah, jangan cuma di bulan ini, bulan Ramadan kita takwa. Bulan sebelum seterusnya kita tetap takwa kepada Allah. Amin.